Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen, sama tombol loncengnya juga. Thank you. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku, Ruida SHN. Seperti yang teman-teman lihat di layar ini, ada baju pengantin yang katanya udah selesai. Jadi yang punya baju pengantin ini menjahitkan bajunya di tempat orang. Kemudian mungkin karena kurang puas atau kurang sesuai dengan permintaannya, tuh datang lagi sama aku, katanya mau dibenahi sedikit. Jadi aku tanya, kenapa nggak di sana aja dibenahi, atau kenapa nggak di sana aja diperbaiki, dipaskan gitu. Katanya pas dipiting, pas dia pakai, pas dia coba di tukang jahitnya bilang, oh ini udah pas ini. Jadi dia terima-terima aja. Sebelumnya mohon maaf, ini bukan mengecilkan atau bukan menjelekkan sesama tukang jahit, no. Tapi di sini aku mau ngajak teman-teman semuanya belajar dari pengalaman ini, bahwasanya kadang yang kita lihat pas kalau kurang cocok di customer kita harus leluasa memberikan dia kesempatan untuk mengkritik gitu. Karena itu untuk pelajaran kita juga. Jadi setelah aku perhatikan, memang terlepas dari harga, karena aku nggak mau berkomentar tentang harga bisa relatif ya, berbeda-beda di setiap daerah. Karena mungkin dari segi harga payet juga berbeda. Tapi di sini kita akan membedah atau belajar dari segi teknik-teknik menjahitnya dan dari semuanya gitu. Dan setelah aku lihat dipakai, nanti aku akan kasih tunjuk di sini orangnya pas make, di bagian-bagian mana saja yang kurang pas. Jadi ini videonya ketika dia pakai bajunya, dan seperti inilah penampakannya. Teman-teman bisa lihat sendiri, bisa nilai sendiri. Memang ada beberapa hal yang harus kita coba nanti makeover. Mudah-mudahan ini berhasil dan mudah-mudahan ini bisa membantu. Oke, seperti ini penampakannya. Dan di bagian sini juga, di sini kita bisa lihat dari bahan ini sudah ada mutiara-mutiara bawaannya, tapi pengaplikasiannya itu kurang pas. Teman-teman bisa lihat di sini, nih. Jadi cara menempelnya itu menurut aku kurang rapi. Ini untuk baju pengantin loh ya, nih. Jadi dia asal dipotong dan ditempel aja. Dan bagian dadanya gelembung. Nih. Harusnya kalau misalnya kita belum punya mesin bordir untuk menempel ini rapi, ada seperti video-video yang udah aku buat, pakai mesin jahit biasa juga bisa gitu. Jadi kita bisa merapikan atau kita solder dulu biar rapi potongannya. Kemudian bagian payetnya ini, nih. Jadi dia kelihatan nggak soft gitu atau nggak, nih teman-teman bisa lihat lah penampakannya. Tapi ini balik lagi ke selera masing-masing ya. Karena bagian ini, payet-payetnya ini, payet semua ini bawaan kainnya. Jadi yang ditambahin sama tukang jahitnya cuma bagian yang merah ini. Kemudian di bagian bawah bisa lihat. Nih. Nih. Nih teman-teman bisa lihat ini. Nih. Jadi dia asal dipotong aja terus ditempelkan. Nih kan? Nih. Ini bukan masalah harga sekali lagi, tapi ini bentuk tanggung jawab kita atas pekerjaan yang kita iakan gitu. Jadi seperti ini teman-teman. Oke, nih. Jadi ditempel gitu aja. Dan satu lagi untuk bagian belakang juga, kita lihat. Nih, ini bagian sengkelitnya, tali sengkelit. Nih. Jadi dia nggak ditimpa lagi, nggak disimpan lagi. Dijahit gitu aja, seperti ini. Oke, nih. Hah.
Oke. Dan di sini juga teman-teman bisa lihat benangnya itu masih kayak gini. Oke teman-teman. Sama juga tempelannya di bagian belakang, nih. Seperti ini. Nih. Ini teman-teman bisa lihat. Jadi menurut aku ini kan ada mutiara-mutiara bawaan. Kalau kita memang mau mengaplikasikan ini di bagian tilenya, kita bisa lepas payetnya dulu. Jadi pas kita menjahit bagian kain itu rapi gitu. Kemudian nanti kita tempel lagi bagian mutiaranya. Oke teman-teman. Jadi ini akan kita coba dulu, kita make over. Mudah-mudahan nanti bisa lebih puas orangnya karena balik lagi ke selera masing-masing. Tapi di sini aku hanya mengomentari bagian-bagian yang mutlak memang harus kita perhatikan kalau kita menjahit. Ya contohnya kayak tadi, kayak itu tadi. Kerapiannya juga gitu, seperti ini. Nih. Semuanya dan bagian dadanya gitu. Ya, kita perlu memberi waktu atau memberi hak kepada customer kita untuk mengomentari hal-hal yang dia mungkin kurang menyukai. Karena selain memberi kepuasan untuk dia, untuk customer kita, itu bisa menjadi pembelajaran untuk kita juga. Jadi jangan marah atau jangan malu kalau kita dikomentari orang gitu. Jadi kita akan make over ini, walaupun memang sebetulnya make over yang sudah jadi jauh lebih rumit daripada yang membuat dari awal gitu. Dan ini pun gak akan bisa berubah banyak karena aku gak akan merubah ini. Paling aku hanya menyamarkan payet-payetnya lagi supaya lebih bling-bling sedikit, supaya lebih hidup gitu. Karena gak akan mungkin dibongkar lagi karena juga waktunya udah mepet, tinggal seminggu lagi mau pesta. Dan kalaupun misalnya ini dibongkar, resikonya tinggi, nanti kok misalnya gak bagus, kita mau cari di mana lagi, tinggal seminggu gitu. Jadi kita hanya menambahkan bling-blingnya sedikit. Mudah-mudahan nanti orangnya puas dan mudah-mudahan ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semuanya. Oke teman-teman, jadi setelah kita make over, setelah kita olah gitu, setelah kita perbaiki, ini bukan memperbaiki sih, karena dari kemarin juga aku udah bilang kan ini kesalahan komunikasi aja. Jadi setelah kita make over sedikit, hasil akhirnya itu seperti ini. Bagian batu-batu yang kemarin disusun di sini itu aku ganti jadi payet tabur atau payet tile seperti ini, supaya kesannya itu lebih santai gitu. Karena kalau batu-batu yang kemarin langsung plok 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 semuanya di sini, itu kelihatan kayak kaku gitu sih rasaku. Dan kemudian di sini juga aku buat payet-payet yang seperti ini. Kita tambah panjangnya itu segini karena yang kemarin teman-teman lihat, jadi kamisolnya itu sampai di sini sebelah gitu. Jadi untuk menghindari itu kita buat sampai ke atas sini untuk mengakalinya. Jadi orang melihatnya itu fokusnya ke sini, bukan ke kamisolnya lagi, bukan ke sisa kamisolnya lagi. Fokusnya ke manik-manik ini. Nih, seperti ini. Dan bagian depannya juga aku ganti yang bagian merah-merahnya menjadi yang ini, payet-payet silver kombinasi sama payet-payet yang batu-batuan seperti ini yang warna silver pelangi, supaya dia lebih netral gitu, atau lebih apa ya, lebih soft gitu. Karena kita nggak berani bongkar lagi semuanya, jadi kita cuma mengakali yang bisa dibantu aja seperti yang ini tadi. Karena ini waktunya udah sangat mepet dan kita melakukan yang sebisa kita aja, dan hasilnya jadilah seperti ini. Nih teman-teman lihat, nih payet-payet ditile seperti ini. Dan di bagian tangan juga, di sini aku kombinasi payetnya jadi silver. Kalau kemarin ini kan putih-putih semua, jadi aku kombinasi pakai payet mutiara Jepang yang warna silver, supaya dia lebih hidup kelihatannya. Oke, ini detailnya nih. Aku kasih payet-payet batang dan kombinasi sama mutiara. Nih. Dan untuk bagian belakang juga seperti ini. Nih teman-teman lihat. Jadi yang kemarin itu kan batu-batuannya dari sini ke sini sampai ke depan sini. Ya, jadi aku mulai payetnya itu dari sebelah sini sampai ke depan seperti ini. Tapi bagian belakangnya masih ada kita sisakan batu-batuannya. Dan di sini juga kita buat payet-payet ditile seperti ini. Ini karena pakai cahaya aja aku, jadi kurang kelihatan gitu. Sebetulnya ini warna silver aja semuanya. Oh, ngeblur. Dan di sela-sela payetnya ini aku kasih mutiara-mutiara yang aku oper dari tangannya ini. Jadi kita
kita tabur-tabur sedikit, kita kasih satu-satu yang besar, satu-satu yang kecil, dan satu-satu juga yang warna silver gitu. Dan sebagian, ini bagian tengah-tengahnya kita kasih, awalnya itu kan semuanya seperti ini, mutiara-mutiara seperti ini. Jadi kita kasihlah sebagian batu-batu silver pelangi seperti ini, supaya lebih bling-bling ya. Nih bagian depannya. Oke. Ini pelajaran juga untuk kita. Kalau misalnya salah di bagian sininya, nggak tertutupi dengan brokatnya nggak bisa menutupi kamisolnya kecuali itu permintaan. Jadi cara mengakalinya itu naikkan payetnya, supaya orang-orang yang melihat itu fokusnya bukan ke sini lagi, bukan ke kekurangannya lagi. Jadi fokusnya itu kita kasih paling atas itu yang lebih bling. Sebetulnya kalau nggak pakai cahaya ini bling sih yang silver ini. Jadi fokus orang itu batasnya berarti sampai sini aja gitu, sampai sini aja. Orang nggak akan melihat di bagian sininya lagi. Jadi teman-teman semuanya, ayo kita jadikan ini pelajaran. Pokoknya sampai kapanpun kita akan tetap belajar, nggak pernah kita nggak belajar. Karena setiap hari model pasti akan berganti. Jadi kita akan terus melihat perkembangan gitu, perkembangan passion. Intinya kesalahan orang lain atau kesalahan diri kita sendiri, mari kita jadikan pelajaran. Nggak apa-apa kita dikritik, yang penting itu kritik yang bisa membangun. Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman yang udah nonton YouTube channel aku. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai akhir. Mudah-mudahan orangnya suka ini karena belum dilihatnya juga. Dan teman-teman boleh komen di video ini. Kira-kira teman-teman lebih suka yang before apa afternya? Kalau yang before yang kemarin dan afternya yang seperti ini. Oke, terima kasih semuanya. Salam sehat dan sampai jumpa lagi.